Menjadi seorang musisi dan pencipta lagu hari ini tidak harus memiliki background sebagai musisi ini di starting pointnya. Bisa juga lu ternyata dari performing art seperti tamu kita hari ini. Ini alasan gue kenapa gue ada lagu namanya Bercinta Lewat Kata. Itu lagu gue kasih buat Yura. Ketakutan terbesar gue adalah gue menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Karena gue tuh pengen banget jadi diri sendiri kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun sama pasangan gue. Karena gue sadar kerjaan gue, hobi, atau temen, ataupun anak nanti gue punya anak, itu akan punya jalannya sendiri-sendiri gitu. Nah gue tuh cari gimana caranya gue menemukan pasangan yang gue bisa ngobrol kapan aja, dimanapun dengan kondisi apapun gitu. Betul. Dan untungnya gue nemuin Yura, makanya gue bikin lagu itu. Kita langsung sambut aja dan kita langsung ngobrol hari ini sama Done Maula. Welcome. Terima kasih banyak. Terima kasih juga banyak sudah datang ke sini. Ini by the way pertama kali kita ngobrol ya? Pertama kali. Gue manggil lu apa nih? Bong boleh? Bong, oke. Kita pernah tahu satu Zoom sama waktu dulu, inget gak launchingnya Michelle? Oh iya. 2020 kayaknya. Bener. Oh gue manggil lu kok aja deh. Kok. Jadi gini kok. Nih gue minta gue gulerin dagangan gue dulu kan nih. Done Maula berkarya di bidang acting, musik, tari, dan pernah tergabung di sebuah punya dance company ya, namanya The Soul Dance Company. Iya betul. Oke, dan beberapa kali juga menjadi koreografer untuk banyak project dan juga pernah tergabung di L Band. Aduh lama banget itu, lu tau dari mana lagi? 2004 dan 2009 merilis Untuk Siapa dengan Shanti. Ya. Sibuk sekali kayak bapak nih 2004. Berarti 2004 ke sekarang 20 tahun udah ya berkarya? Iya 20 tahunan. Gimana kabarnya nih belakangan ini? Belakangan ini gue lagi anxious karena gue kemarin baru mengeluarkan isi kepala gue untuk pertama kalinya ke dunia. Jadi gue masih agak deg-degan kayak ngobrol gini. Gue harus promoin album tapi albumnya tentang hal yang gue tutupin selama ini. Jadi gue cukup deg-degan. Ditutupin gimana tuh maksudnya? Jadi buat konteks tuh judul album gue tuh Daur Hidup. Daur Hidup tuh dua kata yang jarang dipadankan. Lu pasti jarang dengar kata daur hidup. Daur ulang. Iya makanya gue tuh sengaja ngambil kata daur hidup itu karena seperti circle of life-nya gue gitu loh. Roda kehidupan. Dan gue memadankan dua kata itu sama kayak gue sebagai manusia dan gue sebagai laki-laki Bong. Itu jarang sekali kata laki-laki dipadankan dengan kata rapuh. Dan pria nangis tuh gak pernah dipadu-padankan. Iya. Jadi banyak hal yang gue tutupi tentang kerapuhan gue, tentang kelemahan gue tuh yang gak pernah gue share sama orang lain. Overthinkingnya gue dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi setiap hari. Gue tuh banyak mikirin banyak hal tuh gue tuangin di situ. Jadi gue agak deg-degan sih. 11 malam sampai jam 4 pagi setiap hari. Yoi. GERD gak? Iya. Temen gue tuh di kepala lo temen gue. PS. Oh iya sumpah. Iya. Main tiap hari. Gue hanya main satu game FIFA aja. Dan itu gue main lawan komputer. Jadi udah kayak robot aja gue. Itu buat tenangin gue. Menangin ya. Nggak tertarik kayak single player yang nah ini kayaknya gestur-gestur agak Iya. Agak udah mulai. Gue tuh by the way lu ngegame banget gak? Ngegame ya. Nah gue tuh suka banget game. Tapi sekarang gue gak berani install apa-apa. Gue gak install PUBG, gue gak install Mobile Legends, gue gak install apapun. Karena kalau gue udah main game gue tuh harus jadi nomor 1 gitu loh. Oh kompetitif. Iya jadi gue lebih baik gue gak sentuh deh gitu. Lebih baik tidak sentuh. Tapi emang secara gaming ini lebih suka main sama komputer atau sama orang gitu? Sama orang. Oh sampai yang ini gak? Sampai pakai Discord atau apa untuk weh. Lu sini gitu sampai yang terakhir gue edik banget tuh masih zaman dulu tuh zaman apa Counter Strike. Buset. Generasinya kita emang agak-agak mirip ya guys ya. Yoi. Itu tuh gue sampai nggak pulang. Gue tuh tinggal di warnet sebelah sekolah. Berarti zaman-zamannya LAN ya. Iya. Zamannya LAN ya. Zaman yang warnet tuh masih ada lumba-lumbanya nih sebelum kita login. Beberapa warnet cukup beruntung untuk bisa menginstal lumba-lumba itu, beberapa tidak. Jadi beberapa warnet dulu ya, kalau yang mungkin generasi 90s gitu ya, kita kalau nyalain PC-nya langsung nyala, langsung masuk. Tapi kalau yang cukup berduit, biasanya ada lumba-lumbanya. Yeah. Itu buat nandain kalau sampai udah lewat jamnya,
kita nggak nambah duit, langsung langsung mati. Iya. Kampret emang. But by the way, ngidupin dari kelas 4 SD. 4 SD. Lu kebayang gak mesti ngapain? Bentar. Gimana ceritanya ngidupin kerja gitu? Ya, gue harus cari duit kan pada saat itu. Jadi kerjaan gue adalah gimana gue cari duit kelas 4 SD. Akhirnya gue banyak ngerjain tugas PR temen. Terutama tugas gambar. Oh, joki. Ngejokiin gue gitu loh. Terus bayarannya ya udah deh adanya berapa ya. Kadang-kadang 50 perak, 100 perak gitu loh. Gak apa-apa, yang penting gue kekumpul pada sesuatu. Masa itu ya, pada masa Orba ya, 50 perak. yang penting kekumpul aja gitu. Iya. Sampai akhirnya gede gue terbiasa untuk kerja terus gitu. Makanya gue tuh agak iri sama teman-teman yang sempat ikut geng motor. Gue nggak sempat ikut geng motor. Sempat hura-hura sama anak-anak SMA gitu-gitu. Gue nggak sempat ngerasain itu karena gue udah kerja. Beda sama teman-teman yang kuliah yang punya ijazah gitu. Mereka punya plan B untuk do something dengan ijazahnya. Gue tuh nggak ada. Jadi apapun terjadi ya ini jalan gue. Gue akan terobos terus gitu. Jadi ya gue beruntungnya di situ lah. Gue ambil. Oke, itu apa ya? Gue bisa ngerasain hardship yang real lah dari cerita singkat barusan gitu, dan berarti bisa dibilang sosok bokap absen dari hidup lu nih. Absen banget. Gue nggak tahu ayah yang baik itu seperti apa, suami yang baik seperti apa. Gue nggak tahu. Iya. Ya, tapi itu sekarang di titik gue sekarang, gue bersyukur punya pengalaman itu. Memang gue nggak tahu yang baiknya seperti apa, tapi gue tahu yang buruknya seperti apa. Jadi gue ke istri gue sekarang tuh, gue nggak akan kayak gitu. Jadi janji gue pertama kali ke Yura itu adalah, sayang, aku nggak bisa janji aku bisa bahagiain kamu, tapi aku janji aku nggak akan pernah bikin kamu sedih sedikit pun. Gitu. Karena itu adalah hal yang lu tahu banget gitu ya. Yeah. Di saat itu menarik ya. Jadi kita mungkin nggak tahu rasanya plus seperti apa, tapi kita tahu minus tuh rasanya kayak apa gitu. Alhasil ya gue nggak mau nih, kayak gue nggak mau menjadi minus di hidupnya orang. Gitu. Betul. Dan gue tahu efeknya ke nyokap gue dan ke adikku yang cewek seperti apa. Ada berapa saudara kalau boleh tahu? Cuma satu, adik gue cewek satu. Oke. Dan how does your personal life affect your music gitu? Kalau secara, kan tadi kan Daur Hidup menceritakan tentang kerapuhan. Ini hal yang menurut gue juga hal yang sebenarnya harus menjadi, kan kalau sekarang kan orang wakeness lebih ke arah LGBT apa. Menurut gue sebenarnya wakeness itu juga adalah menyadari bahwa nggak semuanya seperti yang digambarkan di lukisan-lukisan gitu. Kalau lukisan atau art zaman dulu kan pria adalah yang dengan segala ototnya dan segala ininya, dan wanita yang kayaknya duduk di samping, ini apa yang ya sekedar pelengkap. Ini apa nih yang mau kehidupan lo ngefek ke lagunya tuh kayak gimana? Tapi sebelumnya gue menarik sekali yang lo bilang tadi tentang laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Di kepala gue, laki-laki tuh nggak ada kuat-kuatnya lagi. Oh iya. Laki-laki tuh memang tidak ditarikan untuk jadi pemimpin sebenarnya di kepala gue. Oke. Di kepala gue tuh yang hebat tuh cewek. Oke. Iya, karena hidup lu terbentuk seperti itu ya. Iya, di kepala gue soalnya kalau gue ngelihat sekarang, gue nggak tahu awal mulanya dari mana akhirnya laki-laki jadi lebih superior gitu loh. Yang gue tahu, gue sebagai laki-laki, gue nggak kebayang lagi kalau gue ada di posisi cewek kayak apa. Harus nanganin sakit setiap bulan, harus ngelahirin, emosinya lebih true. Kita ngerasa kuat, memperkuat diri kita karena gue ngerasa gue lemah gitu loh. Gue bisa berantem sama orang, merasa kuat karena gue egonya gampang kecabik-cabik gitu loh. Cewek tuh enggak gitu loh. Cewek tuh sekuat itu menurut gue gitu loh. Cowok tuh menurut gue ya, mohon maaf untuk cowok-cowok yang lain, tapi at least buat gue, at some point cowok tuh jadi kayak tools buat cewek-cewek. Nggak ada cowok juga sebenarnya bisa-bisa aja. Cowok tuh hanya penghantar mereka untuk mempunyai anak aja. Tapi yang mengandung mereka, semua mereka. Jadi buat gue tuh karena gue punya ibu dan adik perempuan cewek. Jadi gue ngelihat mereka, ini kuat banget lagi. Gue gak sekuat itu gitu loh. At least gue nya. Gitu. Nah akhirnya kehidupan itu sebelumnya gue tutupin banget Bung. Gue tutup, gak ada yang tahu. Nobody knows. Jadi gue ngurusin orang, misal gue urusin, Yura gue urusin semuanya. Dan syukurnya semua orang ngerasa diurus, ngerasa dimengerti sama gue.
Tapi kemarin setelah lagu Bercinta Lewat Kata dan beberapa bulan sebelumnya gue ngerasa kok gak ada yang bisa ngertiin gue ya gitu loh. Gue tuh ngurus orang tapi yang ngurusin gue siapa? Gue tuh ngertiin orang tapi kok gak ada yang bisa ngertiin gue? Iya. Sampai Yura bilang, ya gimana orang mau ngerti? Orang kamu gak pernah bilang kamu kayak gimana sebenarnya? Anjir ya juga ya gitu loh. Makanya untuk pertama kalinya gue memberanikan ngebuka ini, udah deh gue ngebuka akses untuk orang lain untuk mengakses apa yang terjadi di memori gue sebenarnya. Gue tuh aslinya gimana? Gue tuh bukannya hahihi, jahil dan happy sepanjang saat, enggak loh gitu. Ada sisi lain yang gue tutupin. Ada sisi lainnya, iya. Yang akhirnya gue share sama orang-orang. Gitu. Oke. Dan gimana tuh reaksi orang-orang terdekat ketika mendengarkan? Kaget, banyak yang kaget. Karena banyak yang nggak tahu gue mengalami hal-hal seperti itu gitu. 9 lagu ini kan dari yang paling bahagia sampai yang tergelapnya, ya tergelap yang bisa lu bayangin deh Bung. Gitu. Oke, jadi ini benar-benar kayak sebuah perjalanan emosi berarti ya? Iya, betul. Makanya lu tanya gimana keadaan lu? Gue eksis banget karena memori lama yang udah gue pendem, udah gue simpan rapat-rapat dan gue baik-baik aja, harus gue buka lagi untuk gue ceritakan ke orang. Jadi sekarang semua emosi bertahun-tahun tuh lagi ada di atas semua Bung. Oke. Gitu. Berarti lu benar-benar lagi working with emotions. Iya, jadi gue tuh kayak bisa lagi ngobrol gini, gue gak bisa diem tangannya, pasti gue harus megang sesuatu. Oke. Gue harus pegangan sama apa gitu. Yang sebelumnya diredem lama gitu ya, dan akhirnya sekarang apa yang berubah secara penampilan dan secara gaya hidup? Ada gak gara-gara semuanya keluar? Ibarat kan kayak kita nih Pandora Box gitu, kita tutup bertahun-tahun kan. Tiba-tiba kita buka nih, biasanya nih ada yang live misalnya. Ada yang menarik, gue tuh cukup pemikir banget kan. Apapun coba gue selesaikan, jadi ada informasi apa langsung gue cerna, gue cari jalan keluarnya. Waktu pas lagi ngurus album ini, gue ada banyak diskusi sama Yura kan. Aku mau gini, menurut aku gini. Oke, gue terima informasinya dari tim, gue terima informasinya. Pas lagi ngobrol, gue tuh tiba-tiba gue ngerasa pusing banget. Terus yang Yura tuh ngeliatin gue kayak diem aja gitu. Terus saya kenapa gue pusingnya? Kamu yang kenapa? Terus dikasih tau sama dia bahwa gue selama ngobrol tuh, sambil ngobrol tuh gue mulai badan gue gak bisa keep up sama kepala gue dan perasaan gue yang lagi bergejolak. Jadi badan gue tuh gue sambil ngomongnya makin cepat. Terus mata gue tuh kayak, iya Bang, jadi menurut gue tuh kalau misalnya ini nanti sampai gitu. Tapi gue gak sadar. Gitu. Karena badannya gak bisa keep up. Jadi ininya muternya otak cepat, terus guanya dalam keadaan gelisah. Jadi sampai badan guanya tuh, mata gue blinking cepat gitu loh. Sampai gue pusing. Anxious itu? Iya. Sampai gue dipegang tangannya, udah tenang dulu. Baru gue tenang gitu loh. Nah itu perubahan ke badan gue yang gue rasain. Oke. Tapi kalau dari secara how you look in front of people gak berubah? Apakah dari fashion ada yang berubah? Karena sekarang sudah, kan biasanya ada tuh yang, debut nih, album nih, sisi gue yang ini tiba-tiba kayak dulu lah, misalnya gue kasih contoh Agnes Monica waktu pas dia jadi Wadap itu album dia yang itu kan tiba-tiba berubah gitu. Ini ada gak yang berubah dari segi Enggak sih, gue masih sama. Kalau ini gue datang sini pakai kemeja gini karena gue berusaha menghormati instansi Indomusik aja sebenarnya. Sebenarnya gue kemana-mana tuh masih kayak promo radio, gue masih pakai kaos celana pendek. Makanya. Gue tuh masih selalu gitu kemana-mana. Gitu. Kayak tadi di mobil. Terima kasih loh. Tadi di mobil tuh kayak gue pakai celana deh, pakai kemeja deh. Gitu. Oke. Oh jadi sebenarnya memang masih lebih casual ya? Iya, gue tuh suka banget kaos celana pendek pakai sendal. Iya, feel free. Enak banget itu. Iya, feel free lah. Gue juga suka banget. Itu hal yang apa ya? Menurut gue hal yang sangat rewarding lah buat kita sebagai cowok gitu ya, untuk bisa seperti itu dan bisa tetap kelihatan lumayan tetap keren gitu loh. Kalau cewek kan gue ngeliat misalnya kaos celana pendek tuh udah pasti lu dari mana lo? Belum mandi lo ya gitu. Gue kayak, tapi bener sih di satu sisi di sisi fashion ini pun gue bisa bilang cewek itu jauh lebih strong daripada cowok. Bahwa effort yang mereka harus lakukan tuh untuk mencapai sebuah standar itu beda kayak cowok. Kalau cowok tuh when you feel like you're good then you're good gitu lah. Ya udah gitu. Yang penting kan pede ya kalau gitu. Pede sama haircut lah. Gue percaya haircut tuh ngaruh banget buat cowok. Betul. Gitu. Lu potong rambut berapa kali Sa? Sebulan bisa 2 kali. Gue sebulan 4 kali. Ini juara. Gue tuh selalu ini nih. Ini gue tuh gak bisa, gak boleh panjang. Gue tuh gak nyaman kalau ini gue panjang. Jadi, lu mau tahu gak kenapa gue pakai topi? Kenapa? Belum. Gak pede lu ya.
karena gue lagi belum sempet potong rambut. Kemarin gue dari Bali tanggal 7 sampai 18 Juni. Ini hari ini direkam tanggal 21 Juni ya. Jadi udah begini nih ngembang begini kan. Terus gue kayak anjing hari ini podcast. Ya udahlah gue pakailah. Akhirnya gue pakai nih buat nutupin. Gue nggak pede sumpah. Gue nggak pede banget. Maksudnya karena rambut itu kan kalau misalnya ada yang numbuhnya tuh ke bawah atau ke atas. Nah gue tuh mengembang kayak jamur ya. Jadi kalau misalnya ininya nggak dipotong, ngembang. Jadi gue kayak, aduh shit, gak pede banget. Capster favorit tuh ada di mana? Nah kalau gue kebetulan gue potongnya rutin di Hair Nights. Oh, gue tuh capster gue dari dulu banget. Dari gue umur belasan tahun tuh ada di Bandung. Di Bandung? Di Bandung. Jadi gue tuh potong bagian atas. Itu selalu gue ngebela-belain ke Bandung. Tapi pinggir-pinggir ini gue potong sama siapapun. Tapi gue ini segini aja dipotongnya ya. Segini aja. Jadi gue cuma potong segini gitu. Kalau gue kebetulan di Jakarta sih, karena setelah itu anak-anak itu gue percaya sama mereka lah, jadi gue selalu. Tapi buset, yang atas itu adalah mahkota nggak boleh disentuh siapapun kecuali capster di Bandung. Iya, soalnya menurut gue tuh capster itu, kita jadi ngomongin rambut, capster itu menurut gue sama kayak gue nyari editor. Lu nyari editor, lu harus ngajarin dulu dia, lu maunya kayak apa, stylenya kayak gimana, gradingnya gimana, dan itu butuh waktu lama kan sampai akhirnya sampai ketemu nih kita, udah gue lepas. Nah, capster pun sama. Gue tuh harus ketemu capsternya sama lama dulu baru dia bisa ngerti gitu bentuk kepala gue gimana gitu. Dan sekarang tinggal udah di Jakarta kan? Ditaruh gue. Effort banget ya. Berarti untuk melakukan sebuah haircut yang mahkota itu ke Bandung. Tapi kalau yang ya shaving yang kiri kanan belakang bebas. Dimanapun bebas. Dimana aja. Wow, itu dia sih. Jadi itu hal yang menurut gue masih nyambung dengan topik bahwa wanita itu lebih apa ya, itu kita tuh begitu doang ya. Nah kalau cewek entar ada yang poninya doang lah, itu belum rambut doang gitu loh. Entar ada yang makeup yang cuma pakai foundation, makeup yang cuma bedak tabur, makeup yang full, alis mata, bulu mata. Gue yang kayak, okay, I'll try, I try to understand. Awalnya gue kayak kok begini amat ya. Tapi setelah gue juga udah married gitu ya, gue sadar gitu memang the effort untuk bisa itu tuh memang nggak sama kita. Kita sekali rambut udah oke aja tuh udah aman lah. Paling ganteng udah. Udah paling ganteng tinggal sama-sama dua mungkin ya. Cuttingan baju, lu berasa gak sih? Iya betul. Baju tuh meskipun sama-sama kaos hitam gitu ya, cuttingannya A sama B tuh bisa bikin kita kelihatan lebih ganteng gitu. Betul banget. Nah itu hal yang apa ya, gue ngerasa men's grooming itu emang gak terlalu baru belakangan kayaknya. Baru belakangan lebih di emansipasikan. Nah itu yang gue omongin sama Yura tentang album ini juga gue nitip. Karena Yura tuh kan ngomongin woman support woman, ngomongin equality gitu. Dia banyak berbicara tentang itu di lagu-lagunya. Terus karena gue punya history dengan nyokap dan adek gue, dan gue sangat adore sekali seorang wanita, gue tuh mendukung apa yang dia gaungkan gitu. Tapi gue juga nitip ketika lo menggaungkan ini, menggaungkan equality, tolong equalkan kami juga para pria gitu loh. Jangan sampai kalian rapuh, kalian bisa menangis kapanpun kepada kami, tapi kalian pengen terlihat kuat juga gitu loh, pengen punya kesetaraan, it's okay, I'm good with that. Tapi tolong izinkan juga kami para pria menangis gitu loh. Jangan ketika kami menangis, kenapa lu nangis? Kalau kan cowok gitu loh. Kuat dong, jangan digituin gitu maksudnya. Oh iya. Kita juga butuh ruang untuk itu gitu loh. Betul. Ya, si album itu salah satunya tentang itu. Gak apa-apa kok gitu. Nangis sebentar gak apa-apa gitu. It's okay for you to cry, man, gitu ya. Dan ketika gue rilis album ini, kagetnya gue kalau ngelihat data dari tim gue, growth-nya tuh banyaknya laki-laki. Oh iya. Sesuai target berarti. Enggak, gue gak ada target. Karena target gue adalah buat guanya. Lagu ini tuh. Gue gak tahu, gak punya target. Gue tuh men-treat Yura, Michelle, gue gak usah ada target. Yang kamu mau apa gitu loh, yang ingin kamu sampaikan apa, sejujur mungkin aja. Nah ini yang pengen gue sampaikan gitu loh. Terus sekarang kalau diminta foto, udah lebih banyak cowok malah yang minta foto sama gue. Oh iya. Terus gue ngerasa emang kayaknya laki-laki butuh
ini sih gitu loh. Kayaknya gitu. Nah ini dari tadi disebut-sebut juga nih Yura. Mungkin bagi yang belum tahu, bapak ini nih suaminya Yura Yunita nih. Dan how a marriage with a musician dengan lu sekarang juga musician gitu ya, udah fully fledged musician. How does it feel as a daily life gitu? Apakah menyenangkan karena kita sama-sama tahu pekerjaannya. Oke, menyenangkan berarti ya? Buat gue menyenangkan sekali. Terus kita bisa bikin lagu gampang banget gitu loh. Tektokannya lebih gampang. Yang gak menyenangkannya adalah kita gak punya space khusus untuk benar-benar istirahat gitu loh. Oh iya? Karena ada ide apa kan kita bisa ngomongin kapan aja gitu loh. Jadi kayak misalnya udah kayak misalnya gue harus kayak hari ini harus bangun pagi jam 11 malam aku harus tidur nih misalnya gitu loh. Terus jam lagi siap-siap tidur, terus dia, aku punya ide, gimana kalau kita, gimana? Jadi sampai jam berapa kita brainstorm gitu loh. Oke. Jadi gak ada waktu, mungkin kalau beda ini kan ya udah tinggalin pekerjaannya. Terus kemungkinan besar untuk saling mengerti dan saling bertukar pikiran kan kecil. Kalau gue karena sama jadinya gitu. Dan itu secara clashingnya gitu ya? Clash seperti apa sih yang bisa terjadi dalam, karena kan nggak terlalu banyak ya yang musisi dan menikah gitu. Ada, tapi kayak semacam komunitas kecil gitu loh. Kayak beberapa orang, dan ada juga yang satunya misalnya Om Adi MS sama Tante Memes nih misalnya ya. Komposer dan gitu. Konduktor, komposer, arranger, sama satu lagi singer. Gitu. Yeah. Nah kalau lu kan dua-duanya produser singer ya maksudnya, itu clash-nya seperti apa sih? Kalau misalnya bisa clash gitu kayak. Iya, di kehidupan pribadi kita tuh nggak pernah berantem sama sekali. Dari kita dulu kerja bareng, terus sahabatan parah, terus pacaran, tunangan, nikah tuh hampir nggak ada pertengkaran. Kehidupan pribadi. Serius? Nggak ada. Justru ketika masalah musik, kita tuh diskusinya alot sekali. Nah itu dia tuh. Ya, karena gue kan banyak nulisin lagu buat dia kan. Hampir semua lagu-lagu dia gue yang nulis. Terus kalau menurut gue ini penyampaiannya harus ini. Karena gue pengen nyampein ini. Yang lu curhatin gitu loh. Yang Yura curhatin itu angle ini. Tapi dia enggak, gue pengen katanya diganti ini. Karena lebih ini. Dari kata itu bisa diskusi panjang. Dari aransemen bisa diskusi panjang gitu loh. Oh iya? Iya tapi. Gue mau pakai chord ini. Gak bisa, chord ini gak pas gitu. Iya. Gak enak deh gitu. Ini lebih jatuhnya kalau sedih banget. Ini jangan dibawa ke arah sana gitu. Jadi kalau lebih ke arah situ, tapi kita berdua tuh banyak diskusi panjang lebar kayak itu karena untuk dapetin lagu yang paling bagus sebenarnya gitu loh. Oke. Bukan untuk cari siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Kalau misalnya lu sebagai Yura gitu, lu bilang gue pengen ini, kenapa? Pasti gue tanya, kenapa alasannya gitu. Kalau belum masuk akal, kasih gue alasan lebih masuk akal lagi, kenapa harus ini gitu. Oh. Jadi ketika alasan masuk akal, oke, gue ngerti alasannya itu, ya silakan gitu. Berarti kerasnya itu adalah kalau sampai reasonnya belum masuk di akal gue gak mau ngasih gitu ya? Iya, jangan diyain dulu. Takutnya karena gue sama Yura tuh selalu ngasih space. Kayaknya ada kemungkinan gue salah atau dia salah deh gitu. Dua-duanya tuh punya itu. Jadi kita diskusi, bener gak nih gitu. Kalau sudah diputuskan, bener gak kita yakin sama ini? Ya deh, yang ini deh gitu. Jadi beneran sama-sama, beneran bareng-bareng aja gitu. Oh, wow. Menarik banget ya. Kalau istri lu di bidang apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Sulit gak sih? Jadi ya jujur aja kalau gue berusaha untuk banyak meredam emosi. Karena gini, ketika misalnya gue lagi dengerin lagu terus ya kita sebagai seniman bisa nangis karena denger lagu atau karena lagi proses mau bikin terus kita lagi mau nyari apa. Nah ketika misalnya lo berpasangan dengan orang yang tidak dari situ, tidak dari musik gitu ya, ya gue mencoba untuk membangun, kalau gue pribadi ya, gue mencoba untuk membangun gimana suasana rumah yang nyaman buat semuanya lah. Jadi kalau misalnya gue lagi pengen yang keluar sisi guanya, mungkin gue di kantor gitu loh, maksudnya lagi di studio gitu. Kalau di rumah gue jadi, ya gue udah punya anak juga, jadi bapak, jadi suami gitu. Gak terlalu yang gue, dan ternyata gue belajar lumayan menarik juga untuk switching kayak punya saklar gitu loh.
Jadi ada kalanya kita nggak jadi sisi kita yang itu, dan akhirnya karena gue juga mungkin sedikit cerita juga, gue kuliah musik gitu ya. Jadi komposisi, belajar gitu kan, musik gitu. Ada kalanya ketika kita tuh artistry di saat tertentu, ketika lagi ketemu orang-orang yang biasa gitu, maksudnya emang bukan musik ya. Gue jadi berasa kayak beda sendiri gitu. Muggle. Iya. I don't wanna use that term, tapi gue berasa emang lagi kayak ketemu muggle gitu. Muggle-muggle yang kayak, lo gak tahu gue bisa Wingardium Leviosa. Gue pengen yang kayak, gue magician bro, gue wizard bro. Oh ya gimana ya? Oh ya saya pengen cappuccino gitu. Saya kayak, I learn a lot to be, apa ya, hal yang gue rasain ketika gue lagi sama istri gitu, atau waktu proses kenalan dan temenan dan pacaran dulu, gue benar-benar masuk ke muggle. Beneran beda banget cuy, beda banget. Saya studio session, ngomongin mimpi, ngomongin apa, dengerin musik sampai nangis apa. It doesn't happen in normal society. It doesn't happen. Itu kayak ya lu ke mall, nongkrong ya. Gue punya sisi itu jadinya sekarang. Lu belajar mendengarkan orang lain juga kan? Belajar tahu bahwa simplisitas dalam hidup itu memang sangat umum. Maksudnya people like us yang mungkin di bidang seni yang memang gue percaya Tuhan menugaskan orang-orang seperti lu, seperti gua gitu ya. Memang untuk menjadi kayak semacam penyampai pesan secara musik gitu. Tapi di luar, the rest of the people yang tidak ada di sini memang penikmat. Dan ketika penikmat dia just consumer gitu loh. Yang gua takutkan adalah ketika gua memilih pasangan di luar musik adalah nggak mengerti keadaannya sebenarnya. Pasti ada. Soalnya ketakutan terbesar gua dalam hidup adalah ini alasan gua kenapa gua ada lagu namanya Bercinta Lewat Kata. Itu lagu gua kasih buat Yura. Ketakutan terbesar gua adalah gua menghabiskan sisa hidup gua dengan orang yang salah. Karena gue tuh pengen banget jadi diri sendiri kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun sama pasangan gue. Karena gue sadar kerjaan gue, hobi, atau temen, ataupun anak, nanti gue punya anak, itu akan punya jalannya sendiri-sendiri gitu loh. Betul. Yang pas gue udah tua udah gak bisa traveling lagi, mau jalan kaki-kaki udah linu, gue cuma bisa duduk sama pasangan gue ngapain ya, ngobrol gitu loh. Nah gue tuh cari gimana caranya gue menemukan pasangan yang gue bisa ngobrol kapan aja, dimanapun, dengan kondisi apapun gitu. Betul. Dan untungnya gue nemuin Yura, makanya gue bikin lagu itu gitu. Karena kalau dan lagu itu sangat diterima masyarakat. Wah terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Karena gue tuh ketakutan terbesar gue tuh itu, tidak didengar dan gak bisa komunikasi secara langsung gitu. Gue tuh takut banget gitu. Karena gue tidak menemukan, di kecil gue tidak menemukan komunikasi itu kan. Bokap sama nyokap gue cerai. Terus bokap udah gak ada, pergi. Nyokap gue terpaksa gue tinggalkan gitu loh. Karena gue harus survive. Jadi gue tuh nomaden di rumah siapa, seminggu di rumah siapa. Biar meredus biaya untuk ke sekolah, biar gue bisa nebeng, kayak gitu-gitu loh. Jadi gue untuk komunikasi tuh gue sulit sekali gitu loh. Berat banget ya zaman dulu ya? Lumayan. Tapi kalau sekarang dipikir, kalau dipikir-pikir sekarang, kayaknya I can go for another round lah gitu. Makanya gue tuh kayak misalnya ketemu musisi yang angkatan baru kayak Bernadia, Feby, Editaf misalnya, yang nulis lagu sendiri gitu. Gue tuh selalu nanya, Dek, kamu tuh udah ngalamin apa di dalam hidup? Kenapa kamu bisa nulis lirik kayak gini gitu? Akhirnya cerita mereka, oh ternyata gue yakin dibalik penulis lirik yang bagus tuh pasti kehidupannya ada sesuatu yang berat di belakangnya. Iya. Sehingga mereka punya kekuatan untuk nulis itu. Betul. Karena gue juga percaya musik dan lirik itu adalah sebuah pesan yang kayaknya kita nggak bisa sampaikan secara gampang ketika tidak menjadi musik atau lirik. Jadi ketika itu menjadi musik atau lirik, itu adalah yang lebih gampang kita ceritain. Tapi kalau misalnya, lu cerita dong, lu kenapa gitu, kayaknya. Tapi ketika coba ini piano, oh ya, kayak bisa gitu loh, kayak lebih safe space lah mungkin. Ada yang menarik tadi, lu sempat bilang kita tuh messenger dari Tuhan lewat musik gitu loh. Ada satu kejadian gue sama Yura menarik banget. Gue tuh sempat bikin lagu judulnya Jalan Pulang. Itu tuh proses bikin lagunya gue lagi umroh.
Gue tuh lagi umroh sama Yura. Jadi gue sendiri, Yura sendiri gitu loh. Terus kita tuh kalau di Islam tuh ketika tawaf tuh kita muterin Ka'bah gitu. Muterin Ka'bah ya. Berlawanan arah jarum jam. Itu gue dengan dunia gue, Yura dengan sendiri. Karena setelah itu tuh kita cowok-cowok, cewek-cewek kan harus berpisah. Jadi selama gue muterin tuh gue bikin ada lirik di kepala gue yang terus mengulang-ulang gitu loh. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Pesan-pesan yang selalu saja terngiang. Itu ada terus sampai hotel gue langsung tulis full lirik gitu. Kenapa ya ini ada di gue gitu loh. Terus gak lama kemudian, setengah jam kemudian Yura pulang. Dia bilang, sayang aku dapat notasi nih gitu loh. Ada di kepala aku terus gitu loh. Hah, notasi kamu dapat lagu? Aku juga dapat lirik gitu. Gimana? Serius? Notasinya, gue nanya notasinya gimana gitu. Dan ketika dikawinin sama? Nah. Itu potongan katanya sama notasinya sama persis. Itu aneh banget buat gue. Kata sama, iya gue tahu nih. Tiba-tiba klek gitu semuanya. Gak ada yang gue ilangin, gak ada yang kekurangan, sama persis. Itu dia. Jadi ini hal yang mungkin menarik juga dalam songwriting ya. Sometimes we can create words, tapi words doesn't mean lyrics gitu. Words become a lyric ketika itu menjadi ada notasi gitu ya. Yeah. Dan dikawinin nempel. Aneh banget itu. Jadi misalnya gimana lirik ininya verse-nya? Jalan yang jauh jangan lupa pulang. Nah, notnya pun pesan-pesan yang selalu saja terngiang. Persis. Wow. Aneh banget. Makanya kemarin gue alhamdulillah lagu itu menang Piala Citra kemarin. Menang Yura dapat Emmy Awards dari lagu itu, terus gue sebagai penulis dan Yura sebagai penulis menang Piala Citra untuk lagu itu juga. Ketika gue ada di stage, pertama kali gue ucapin, gue mau terima kasih sama Allah. Karena dan untuk pertama kalinya, gue berterima kasih sama Allah bukan untuk basa-basi. Bukan gue dikasih hidup gue, terima kasih Allah. Enggak, tapi gue ngerasa bener-bener dikasih. Iya. Thank you for being honest. Gue paham gitu. Maksudnya sometimes people kan yang kayak thanks God gitu. Itu karena buat basa-basi aja di intro gitu loh. Iya, kata-kata intro gitu loh. Tapi untuk pertama kali gue bilang di panggung, ini pertama kali gue gak basa-basi. Terima kasih gue. Karena lu bener-bener kayak dikasih gitu ya. Gitu. Wow. Dan what did you do? Biasa kan ada orang yang gue nggak tahu ya, tapi biasanya kayak abis dikasih, lu tahu lu dapat berkat dari situ, lu do something to God gitu. Lu ada kayak apa? Apa biasanya? Gue ada apa sih kalau di Islam misalnya zakat ya atau apa ya? Ada ada kayak kalau itu gue selalu berusaha untuk terus melakukannya gitu. Karena gue tuh tahu betul rasanya sendirian waktu kecil, terus tidak berdaya dan tidak ada yang menolong gitu loh. Jadi sombong sekali gue kalau sekarang gue sudah berkecukupan dan gue tidak menolong yang lain gitu. Betul. Jadi gue selalu mencoba melakukan hal itu secara konsisten. Oke. Wow. Dan secara usia nih, Doni dan Yura still relatively young nih. What are your dreams gitu? Yang mungkin kalau misalnya lu mau ngelihat your future self gitu dari sekarang gitu ya. Pengen bikin apa sih? Pengen punya apa gitu? Apakah pengen punya sekolah kah? Pengen punya mungkin I don't know, mungkin kayak tadi lu cerita lu dulu pernah susah dan pernah fatherless gitu. Apakah lu pengen punya panti asuhan atau ada nggak mimpi apa nih yang ketika uang sudah tidak menjadi isu buat lu gitu? What are you going to make? Ini yang pernah gue bahas sama Yura ketika Yura meminta gue untuk running label gitu loh. Target kamu apa? Kamu mimpinya apa? Gue tanya sama Yura. Aku mimpi pengen bernyanyi sampai aku mati gitu. Oke, kalau gitu, kalau kamu mimpinya itu, kalau kamu pengen aku running ini semua, aku akan treat ini semua bisnis ini sebagai maraton. Aku nggak akan treat ini sebagai sprint gitu. Karena kalau sprint kita akan ada capek dan jenuhnya dan cepat banget kita turunnya gitu. Kamu bisa seperti yang sprint yang kamu lihat-lihat yang ini, bisa aja aku bawa kamu ke sana secara cepat. Tapi kalau kamu memang pengen sampai tua sampai mati, mau nggak pelan-pelan kayak gini? Itu yang gue treat. Dan sekarang kalau ditanya lagi mimpi gue sama Yura apa, gue pengen nulis sampai mati. Yura pengen nyanyi dan nulis sampai mati. Itu yang gue pengenin. Di luar itu biarkan itu menjadi apa? Ya kayak punya panti asuhan, siapa yang nggak pengen gitu.
Gua nggak tahu kalau gua bisa, gua pengen banget punya itu. Tapi benang merahnya harus gua tetap jaga, harus tetap nyanyi sampai mati sih. Gitu. Impian gua itu. Oke. Karena si fondasi-fondasi ini yang bisa menyokong, misalnya dari yang lu bilang tadi zakat atau panti asuhan apa, ini akan menjadi jembatan dan doa-doa untuk mimpi gue sama Yura itu tadi, benang merahnya. Oke. Wow, semoga lancar loh bisa menjalankan itu semua. Dan ngomongin sedikit tentang entrepreneurship nih, karena sebagai musisi zaman now, kita dituntut untuk bisa berpikir more than just music. Ya. Jadi dari tadi kan lu juga cerita bahwa lu yang ngurusin Yura, lu ngurusin diri sendiri. Berarti ini labelnya namanya apa? Merakit. Merakit. Dan how many team di dalamnya sudah? Ketika gua masuk tuh cukup gemuk timnya. Oh iya. Cukup gemuk, tapi gua sadar yang mau gua tonjolkan itu bukan numbers, tapi rasa gitu loh. Karena numbersnya akan ikutin rasanya menurut gue. Rasanya wow, itu bagus. dia tuh. Itu adalah itu kalau orang bilang tuh itu yang bakal dipotong jadi quote-quote. Numbers akan ngikutin rasa. Iya, karena misalnya gue dengan dengan gue tuh nggak berani sign lama. Kayak misal aja gue mau berani sign tuh lama sekali. Karena gue harus memastikan gue bisa ngurus gitu loh. Gue aja mau akhirnya gue pribadi untuk diurus sama tim merakitnya, gue jangan dulu deh gitu loh. Kita fokus Yura dulu satu, ini udah settle, baru nambah gue gitu loh. Baru nambah misal, baru sekarang gue lagi nyari satu lagi yang lain, karena kalau udah ngerasa cukup, baru gue maju. Nah dari tim yang besar itu, gue pas pertama kali masuk, ini gak efektif nih gitu loh. Berapa dulu? Belum di atas 50 lah. Masih 40, 30-an mungkin. Sumpah dulu sampai 40? Iya segituan lah mungkin. Kurang lebih. Tapi akhirnya gue reduce, tebak jadi berapa? Jadi berapa? 5? 3 orang. Gue sumpah ini dari sekian gue ngobrol sama teman-teman yang di jalur independen gitu ya, bisa dibilang yang non major label. 40 tuh banyak banget loh. Lumayan. Tapi akhirnya gue jadi 3 orang, gue pastiin dulu yang 3 orang ini beneran tahu arahnya mau kemana gitu loh. Karena 3 orang, how did you do the process gitu? Apakah memang tangan besi gitu? Oke, lu nggak cocok di sini, enggak. Gue ajak ngobrol. Kayak misalnya lu ada di tim gue gitu, Bung, lu mimpi lu apa gitu loh? Oke. Gue punya mimpi ini. Kalau lu 5 tahun di sini, lu bisa achieve mimpi lu nggak? Lu pikirin deh gitu. Kalau misalnya lu emang mimpi lu ada di sini, yuk masih bisa bareng sama gue. Kalau enggak, mending lu coba pikirin lagi lu mau kemana gitu loh. Jangan buang-buang waktu lu di sini gitu loh. Karena gue banyak banget yang akhirnya cuma pengen kerja karena pengen kerja aja gitu. Bukan passionnya di situ. Pengen do something. Passion is important in your team ya berarti? Iya, karena yang gue tonjolin rasa itu, bukan numbers soalnya. Mungkin kalau numbers gue bisa hire tim sebanyak mungkin dan numbers gue akan jauh lebih cepet. Bakal sprint itu yang gue bilang tadi. Betul. Tapi karena gue mau maraton, enggak, gue gak bisa kayak gitu. Makanya setelah jadi 3 gue nambah pelan-pelan 1. Dan gue ngambil orang baru tuh bener-bener hati-hati banget. Gue pelan-pelan, cocok apa enggak, cocok nih gue ambil lagi gitu. Iya, betul. Pertama kali setelah 3 orang kepalanya, yang pertama kali gue protect adalah tim lawyer. Gue hire tim lawyer buat ada di situ. Terus orang finance gue bikin 3 lapis finance-nya. Jadi nggak bisa satu gitu loh. Jadi masuk di cross check lagi sama ini, masuk lagi dengan orang yang berbeda. Jadi untuk ada miss di finance kecil. Habis itu baru masuk cari editor pelan-pelan. Susah banget cari editor yang bagus dan cocok dengan rasa. Terus tim kreatifnya gue masuk lagi. Gue nyari ANR, jadi pelan-pelan banget. Sebelumnya ya udah 3 orang ini aja ngerjain semuanya. Oh wow. Gitu. Wow, ini gue heavily inspired banget dari sekian ngobrol. Mungkin karena gue sekarang di bidang itu ya. Yeah. Jadi dari tadi ini otak gue nih langsung wong gitu gara-gara ngobrolin ini gitu. Setelah podcast ini gue pengen interogasi lebih lanjut ya. Let's go. Ya, tapi gue ini hal yang menurut gue I will being honest gitu ya. Dari sekian gue banyak ngobrol sama orang SN di podcast ini atau ngobrol off podcast ini gitu. Lu termasuk yang paling
kayak lumayan berhati-hati dan matang gitu dalam memikirkan pengembangan bisnis gitu. Iya lumayan. After you talk like quite long as an artist, you sound like a fucking businessman just now gitu. Lo bener-bener kayak berubah ya orang gitu loh yang kayak ide businessman banget gitu. Dan emang apa yang bikin lo kayak gitu maksudnya? Apakah pernah ngantor kreatif? Enggak. Pertama kali gue bikin company adalah bikin dance company gue sih, The Soul Company itu. Itu pertama kali gue belajar managing orang, gimana caranya itu dari situ. Terus musik gue tuh banyak belajar banget. Gue dulu sempat gabung di Musika Studios tahun 2000. Wait. Gabung SN apa nih? Artis. Iya. Artis. Jadi gue ngeliat gimana cara mereka bekerja. Terus gimana, terus abis itu gue cabut, gue kosong panjang, terus gue gabung di labelnya Maya, di label musik dulu. As an artist juga, tapi gue banyak produksi lagu. Itu. Ya, dulu sempat di situ. Terus abis itu udah beres, terus gue kayaknya gue tahu ini mesti kalau gue di bisnis di musik gue harus kemana deh arahnya gitu. Karena kayak misalnya kemarin album ketiga Yura berhasil gitu, numbersnya baik sekali, terus secara pengakuan oke, secara jadwal manggung padet gitu loh. Kayak teman-teman, karena A&R dan di Major kan banyak yang sangkatan sama gue dan banyak yang kenal deket gitu loh. Banyak yang nanya, Don gimana sih caranya gitu. Kok lu bisa kayak gini? Karena mereka tahu budget promosi gue sama budget promosi mereka jauh dong. Iya dong, iya kan? Lu gak ngelakuin itu kan? Pasti. Iya misalnya kayak budget anggap nama yang ada di major sini artis luar negeri ya. Budget lu tuh ada jebung ya? Jebung ya. Nah, misalnya budget jebung promosinya adalah 1 juta. Tapi budgetnya Dua Lipa itu adalah 100 juta. Iya. Gitu. Beda dong. Tapi kok bisa sih Yura ada di yang sama sekarang gitu sama ini gitu. Padahal gue udah ngabisin 100 juta nih. Kok 1 juta bisa sampai sini gitu. Gimana caranya gitu. Dan gue selalu open sama mereka. Gue gini. Terus mereka bingung sendiri gitu loh. Karena jawaban gue cuma satu. Lu gak bisa nge-treat artis lu as a number. Gitu. Once lu nge-treat artis as a number dan lu peres, abisnya juga cepet gue bilang. Gak bisa gitu loh. Dan artis lu gak jadi dirinya sendiri gitu. Gue tahu ini gak akan works ketika di perusahaan besar kayak lu. Karena lu banyak banget chainnya sampai ke pusat gitu loh. Dan lu harus dituntut nomor numbersnya terus gitu loh. Sedangkan gue gak bisa nge-treat itu as a numbers. Karena yang gue jual itu adalah manusia. Dan manusianya punya rasa ke lagunya. Dan dia nulis sendiri gitu loh. Jadi gue gak bisa treat it as a number gitu. Sampai kapanpun gak akan berhasil menurut gue gitu loh. Oh wow. Gitu. Ya gue bisa berani ngomong gini sekarang. Waktu itu ke anak-anak, ke teman-teman gue berani ngomong gini sekarang. Karena ini ada contohnya berhasil gitu loh. Dan ada contoh satu lagi sebelah sana. Dulu kan yang artis indie label yang kita bisa bilang minor label lah gitu ya, label kecil yang bisa nembus pop Indonesia banget tuh cuman Tulus sama Yura gitu loh. Dulu gimana caranya gitu loh. Ya ini gue kasih tau caranya sekarang, lu mau ikutin silakan, mau enggak juga gak apa-apa gitu. Karena mau diikutin juga rasa setiap penyanyi itu beda-beda gitu. Betul. Mau di copy juga terserah, mau caranya mau di copy gak apa-apa, copy aja. Kalau cocok syukur, kalau enggak mending lu cari lagi dan tanya artis lu maunya apa gitu loh. Nyamannya seperti apa, jangan disetir gitu loh. Kasihan dia tuh manusia punya jiwa gitu loh. Kalau jiwanya terkungkung ya makanya banyak artis yang cabut dari labelnya gitu loh. Bikin label sendiri karena itu terlalu di setir gitu menurut gue. Betul. Dan untuk dari tadi makanya gue dengar kayak tim lawyer, finance-nya ada 3 lapis gitu. Itu kan sounds like an entrepreneur gitu. Benar-benar yang kayak ada sebuah fondasi gitu loh. Dan fondasi seperti apa? Apakah lu pernah terjadi kehilangan dalam finance kah? Terjadi apakah gitu yang membuat lu menjadi mengerti bahwa yang lu harus protect adalah di bagian legal dan finance dulu gitu. Iya, salah satunya sebelumnya gue banyak mengalami hal-hal ditipu ini, salah langkah, percaya sama orang salah. Itu yang bikin gue banyak memprotek itu. Dan salah satu yang menarik, gue lupa acara apa ya. Lu pernah lihat kontennya Taylor Swift gak? Diwawancara sama Vogue atau apa gitu. Berapa question gitu. Salah satu pertanyaan dia diajak tour sambil ditanyain terus sama kamera orang jalan gitu. Terus salah satu pertanyaannya adalah,
hey Taylor, kasih tips dong buat musisi muda yang pengen kayak lu, berkarir di dunia musik kayak lu. Jawaban dia bukan tentang lagu apa enggak, dia ngebalik langsung cari pengacara yang bagus. Jawaban dia itu trik 1 gitu. Karena kita tahu pengalaman dia seperti apa kan, dikecewakan, diambil haknya, bla bla bla. Terus dari situ gue tuh selalu setiap ketemu sama artis baru tuh gue yang wanti-wanti tuh kalau lu mau serius cari lawyer yang bagus gitu. Karena itu yang bisa memprotek lu, kalau enggak sekarang banyak banget yang nggak bisa ngapa-ngapain kan. Betul. Kasian gitu. Ya, jadi dari pengalaman gue banyak kecewa, banyak ditipu, banyak apa. Karena gue tuh kayak misalnya kerja bareng sama lu, gue akan percaya 100% sama lu. Gitu. Oh iya. Gitu. Karena menurut gue kepercayaan tuh bisa bikin orang lain kerjanya lebih bagus dan lebih percaya diri gitu. Betul. Kalau guanya kerja sama lu tapi gua agak nahan, lunya juga pasti gak nyaman gitu loh. Gitu. Betul. Trust is the most valued currency lah. Ya. Zodiak apa mas? Aduh gue Sagittarius tapi gue gak paham tentang persodiakan by the way. Sama gue juga gak. But anyway, thank you for sharing with me for almost 1 hour. Sama-sama kok. Nanti jangan lupa beli minuman saya. Iya kok. Enak banget kok. Enak banget nih kok. Semoga Daur Hidup bisa berlabuh ke pendengar-pendengarnya yang sudah ditakdirkan menjadi pendengarnya. Amin. Mudah-mudahan lagunya dari 9 lagu di album Daur Hidup ini bisa berresonansi baik dengan hati kalian. Resonansi baik dengan hati, dan ini adalah pesan dari seorang Done Maula yang dimana lagu ini, album ini merepresentasikan kerapuhan seorang laki-laki ya. Iya, manusia sebenarnya. Manusia ya. Cuma laki-laki lebih banyak menutupi biasanya. Menutupi. So unleash your color gitu. Yes. Keluarkan dirimu. Bisa, itu juga bisa. Anyway, sobat musik, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.